Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam teman-teman. Ini gue Mirai dan selamat datang di channel Lendo Jessica. Dan selamat datang di segmen baru yang gue buat, yaitu membaca cerpen. Ya, gue gak tahu sih sebenarnya namanya mau jadi apa nih segmennya. Gue belum punya ide buat namain segmen ini. Tapi sebenarnya ini tuh konten lama yang gue renew aja namanya. Kan gue udah pernah bikin tuh yang apa namanya, segmen cerpen gue itu yang judulnya apa namanya, Taman yang Indah kalau nggak salah. Dan itu udah cukup lama banget. Dan ini cerpennya pas gue denger, gue rasa kayak aduh, gue pengen bikin lagi nih cerpen, gue pengen bikin segmen baru nih cerpennya gitu. Jadi akhirnya gue buatlah segmen ini. Dan gue baru selesai satu cerpen, dan pengen gue bacain sekarang juga. Jadi gak usah lama-lama, jadi gue bakal langsung baca cerpennya aja. Ini kalian bisa dengerin ya, kalian bisa dengerin entah kapan aja. Bisa kalian di motor, bisa kalian mau tidur, bisa kalian baru bangun tidur dan mau melakukan kegiatan, atau mungkin ketika kalian lagi belajar, atau entah kalian lagi ngapain, lagi cuci piring, lagi jemur baju, lagi cuci baju. Kalian ngapain aja kalian bisa denger. Anggap aja kalian lagi didongengin sama gua. Anggap aja ini tuh sebuah distraksi kecil dari kegiatan kalian yang berat hari itu. Dan nanti di akhir gue mau ngebacain atau nge-review satu buku yang gue baca, satu manga yang baru gue baca, berjudul Salanin. Ini manganya keren banget, gila keren banget. Dan ternyata gue baru sadar yang bikin manga ini tuh sama kayak yang bikin Pun Pun, men. Oyasumi Pun Pun. Pas gue baca tuh gue ngerasa kayak aduh, arsanya mirip banget. Ternyata emang yang buat tuh mirip gitu loh. Dan main gue kasih tahu bahwa Salanin ini tuh gue nemu tiba-tiba ya, terus gue beli di Gramet, terus gue beli, gue baca. Gue awalnya tahu ini manga tuh bakal make something for my life. Cuman setelah gue baca, gue rasa kayak oke, it's good. Kayak semua hal yang gue tahu tuh udah ada di buku ini gitu. Tapi ya gak apa-apa, nanti gue bakal ceritain. Yaudah, biar gak panjang-panjang lagi, gue bakal langsung baca cerpennya. Silahkan mendengarkan. Aku adalah anak ayam. Di sebuah kota yang ramai akan penduduk, di dalam rumah kecil yang diselimuti kehangatan sinar mentari pagi, terdapat keluarga kecil yang terlihat santap menyantap sarapan dengan senyum hangat dan tawa kecil di wajah mereka. Di meja makan, ada ayah ayam dan ibu ayam yang sedang memandangi telur mereka di ujung kamar. Bersinar, bagaikan berlian yang terpancarkan sinar mentari. Sudah sebulan si ibu mengerami telur itu. Di meja makan, terdengar pembicaraan yang hangat. Terlihat senyum di wajah ayah ayam dan ibu ayam yang sedang membicarakan rencana masa depan untuk anak mereka. Mereka berdua menangkap suara yang membuat senyum mereka terhenti dan mata mereka membulat. Kaki mereka seolah bergerak sendirinya, meninggalkan sarapan yang belum habis itu. Telur itu retak. Mereka girang bukan main. Mereka menunggu anak mereka keluar dari cangkangnya. Di saat itu, mereka seakan bisa mendengar detak jantung satu sama lain. Ayah, ibu, telur itu pecah. Muncul anak ayam berwarna kuning emas seperti sinar mentari, dengan setengah cangkang yang masih melekat di kepalanya. Tangan mereka gemetar tak karuan. Mereka mengangkat bayi itu dengan sangat emosi kebahagiaan terpapar jelas di wajah mereka. Iya nak, ini ibu dan ayah. Dan kamu adalah Asya, anak kami. Detik berganti menjadi menit, menit berganti menjadi jam, jam berganti menjadi hari. Hanya ada Asya di rumah saat itu. Orang tua dia sedang bekerja. Asya berkeliling di sekitar rumah mengamati segala hal yang ada di sana. Asya sering melihat ibunya memegang kayu tipis dengan bulu di ujungnya, lalu dioleskan kepada sebuah layar yang tipis. Saat ibunya melakukan itu, Asya sering berada di samping ibunya. Dia melihat banyak sekali layar tipis dengan dunia yang indah di dalamnya. Sembari berandai-andai, bagaimana ibunya bisa membuat sebuah dunia di dalam layar yang tipis. Dia menengok ke samping, melihat buku-buku ayahnya. Matanya yang penasaran menggerakkan tangannya untuk membuka buku itu. Dia menyeret bangku dan menggapai buku itu. Di dalamnya banyak sekali angka-angka dengan garis-garis, lingkaran, dan bentuk-bentuk aneh yang tidak dia mengerti sama sekali. Tapi entah kenapa terlihat menarik untuk dilihat.
Rasa ingin tahunya meroket. Dia membaca buku itu dengan mata berbinar-binar, lalu berkeliling rumah untuk menemukan hal baru. Dia seakan mengelilingi dunia, menjelajahi seluk-beluk kamar dan rumah untuk menemukan rahasia itu. Matahari sudah berganti shift dengan bulan. Bel rumah berbunyi. Asya meloncat dari tempatnya saking kagetnya. Itu ayah dan ibu. Mereka pulang. Mereka diam 1000 kata. Buku ada di mana-mana. Baju berterbangan dari lemari. Banyak lukisan-lukisan di dinding. Rasa capek mereka berubah menjadi emosi amarah. Tetapi lekas mereda setelah Asya berkata, "Ayah ibu keren. Aku tadi mencoba seperti ibu tahu." Asya berlari dan menunjuk dinding yang dia lukis. "Lihat, lihat. Kayak punya ibu." "Sama tadi aku ngebaca buku-buku ayah tahu. Tapi aku nggak ngerti isinya. Tapi isinya keren. Ayah ibu keren bisa kayak gitu. Nanti aku mau seperti ayah dan ibu." Melihat anaknya yang sangat bahagia dan ceria bercerita kepada mereka, rasa amarah mereka pun hilang seketika. Tapi, walaupun emosi amarah mereka menghilang, sang ayah yang tegas tetap menyuruh Asya untuk membereskan kekacauan yang ia sebabkan. Sang ibu mendekati Asya sembari memungut baju dan buku yang berserakan di lantai. "Ayah beresin, nanti ayah marah loh. Kalau udah beres nanti ibu temenin ngelukis deh." "Ngelukis itu apa?" "Yang kamu lakukan ke tembok itu namanya ngelukis sayang." "Oh, yang ibu lakuin itu tiap hari namanya ngelukis." Mereka membereskan sisi rumah yang kacau dan diakhiri dengan makan malam bersama di ruang keluarga. Hari berganti menjadi minggu. Dikarenakan Asya selalu mengacaukan rumah karena rasa ingin tahunya, orang tuanya pun mau tidak mau membawa Asya ke tempat kerja mereka secara selang-seling. Ayahnya bekerja di sekolah umum para hewan. Dia guru matematika dan fisika. Sesampainya Asya di sana, dia menanyakan banyak hal kepada ayahnya. Koridor yang penuh akan siswa, kantin yang panas dan gerah penuh dengan hewan yang berdesak-desakan, dan ruang kelas dengan lampu remang-remang yang mencahayai wajah murid yang terlihat lemas dan bosan mendengarkan ayah Asya sedang menjelaskan di depan. Sedangkan Asya duduk di belakang kelas, melihat dengan mata berbinar kepada ayahnya. Bel sekolah berbunyi. Murid-murid berjalan keluar dari kelas dengan wajah bahagia seperti keluar dari penjara. Asya berjalan dengan kaki kecilnya mendekati ayahnya. "Ayah, ayah, aku juga mau mencoba kayak ayah. Mau dong, mau." "Nanti kalau cakan di kepalamu sudah lepas, kamu boleh ngajar kayak ayah ya." "Kenapa tidak sekarang, ayah?" "Kamu masih terlalu kecil, Asya." Asya langsung membayangkan dirinya sudah besar dan cangkang di kepalanya sudah lepas. Lalu dia membayangkan sedang mengajar dalam kelas. Asya tidak sabar untuk tumbuh besar. Sekarang, saatnya Asya untuk ke tempat kerja ibunya. Ibunya Asya adalah seorang guide di sebuah museum seni. Asya berjalan bersama ibunya ke tempat kerja sang ibu. Tempat kerja ayah dan ibunya berlawanan arah. Asya terkagum melihat sisi lain dunia yang terlihat penuh dengan warna. Asya melihat mural di tembok di sebelah jalan, dan di samping dia ada seorang pelukis jalanan dengan baju dan wajah penuh dengan coret-coret cat warna. Ini terlihat sangat berbeda dengan lingkungan tempat ayahnya bekerja. Tempat ayahnya bekerja penuh dengan orang kantoran, gedung tinggi, orang berjas hitam berjalan tegap tergesa-gesa. Gedung penuh dengan warna putih dan abu-abu yang membosankan. Tak lama, mereka pun sampai di museum. Asya berjalan melewati pintu besar berukir yang terlihat seperti akar pohon yang menjulang ke atas. Di dalam, pupil mata Asya membesar. Lukisan abad pertengahan, vas pecah yang disambung kembali, patung-patung batu, mobil antik, patung pehatan kayu, lukisan self-portrait, semuanya ada di sana. Sepanjang mata Asya memandang, tempat itu terlihat seperti dunia baru yang penuh akan keajaiban karya umat hewan. Inilah tempat kerja ibu Asya.
Rasa ingin tahu Asya memuncak kembali. Ia pun berlari-lari ke sana kemari, tak sabar melihat karya seni di dalam museum itu. Sebelum memulai kekacauan, Asya dipeluk oleh ibunya dan digendong agar tidak kemana-mana. Asya, sayang, kamu jangan berlari-lari ke sana kemari. Gak boleh ngerusak apapun di sini kayak di rumah Yana. Ibu, semua ini buatan ibu. Keren banget. Bukan, nak. Ini bukan buatan ibu, tetapi karya hewan-hewan. Wah, apakah nanti aku bisa seperti hewan-hewan itu ya, Bu? Aku juga ingin membuat yang keren-keren kayak gitu. Bisa, nak. Nanti kalau kamu tumbuh besar, seakan di kepalamu sudah lepas, kamu bisa buat seperti ini. Wah, jadi gak sabar mau jadi gede, aku mau coba banyak hal. Sembari berbincang-bincang, Asya dan ibunya berjalan memutari museum. Rasa ingin tahu Asya memuncak sangat tinggi, penuh dengan mimpi dan ambisi. Asya mengisi pikirannya dengan mimpi dan cita-cita, dengan sabar menunggu masa depan. Minggu berganti menjadi bulan. Gagang pintu berputar, denyut pintu terdengar sampai sisi rumah. Asya berjalan perlahan ke dalam rumahnya. Kali ini, dia sudah tidak membutuhkan kursi untuk menggapai buku yang ada di meja. Penantian lama yang sudah dia nantikan, dia sudah sampai di tempat yang dinantikan. Dunia dewasa. Suara lari-lari kecil datang dari pojok ruangan. Ayah dan ibu muncul terburu-buru ke arah Asya. Senyuman dan air mata jatuh dari wajah sang ibu. Akhirnya kamu lulus, nak. Mengusap kepalamu rasanya aneh sekarang. Kamu tumbuh dengan cepat sekali. Ibu masih ingat ini cakang telur. Sekarang sudah menjadi bulu yang halus. Waktu cepat sekali ya. Ah, terima kasih ibu. Apa yang kamu lakukan setelah ini? Ayahnya memang tegas. Dia tidak suka menikmati momen dan selalu fokus ke masa depan. Asya agak kaget dengan pertanyaan itu. Tetapi dia sudah tahu apa yang ingin dia katakan. Tentu ya, aku yang mencoba banyak hal. Aku akan bekerja, menulis, melukis, menjelajahi. Kamu sudah harus serius, Asya. Kamu sudah bukan anak kecil lagi. Perlakukan masa depanmu dengan baik. Pilihlah dengan cepat kamu mau jadi apa. Atau kau akan menyesal di masa tuamu nanti. Betul, nak. Lebih baik cari pekerjaan dengan gaji tetap. Jangan main-main lagi deh. Sudah saatnya kau menata masa depan. Mulut Asya tidak bisa bergerak untuk sejenak. Otaknya tidak bisa berpikir untuk sementara waktu. Bukannya ini saatnya untuk dia mencoba banyak hal. Lalu Asya berkata, maksudnya bu, ya kenapa aku harus milih satu hal? Aku kan ingin mencoba banyak hal. Mengajar, memasak, menulis, menganggap Asya. Cakap di kepalamu sudah lepas. Kamu bukan anak-anak lagi. Tidak ada main-main lagi, kamu sudah dewasa. Kalau bisa pilih, pilihlah jadi guru seperti ayah. Uangnya jelas. Yang mau kamu lakukan ini tidak menghasilkan uang. Mau makan apa kamu? Segalanya butuh uang sekarang, Asya. Sudahi mimpimu itu. Jadilah realistis. Ayah, ini mimpiku dari kecil, ayah. Ayah tidak bisa asal mengatakannya begitu saja. Aku yang menjalani hidup ini. Nak, ibu dan ayah ini sudah tua. Ibu gak mau melihat kamu gagal, nak. Dalam beberapa bulan atau tahun lagi, mungkin kami sudah gak bisa bekerja. Kamu rela ibu sama ayah terlantar nanti. Ayah benar, nak. Tolonglah realistis ya. Ibu, tapi kan ini mimpi aku, ibu. Ibu kan tahu itu. Aku hidup untuk ini, bu. Kenapa kalian berdua tiba-tiba sekali? Yang memberi mimpiku saat masih kecil kan itu kalian. Kalian yang memberiku mimpi ini. Aku baru saja lulus. Aku masih ini sudah. Makanlah mimpimu itu. Biarlah ayah dan ibu ini meninggal kelaparan. Hiduplah kamu dan mimpimu itu. Kamu ini sudah sampai kami besarkan kamu. Sekarang mulai membangkang. Sana makan mimpimu itu. Apa sih yang kamu harapkan dari hidup?
Semua kata-kata itu mendorong Asya ke belakang. Lutut dia bergetar. Rasanya tidak bisa lagi berdiri di situ. Seluruh badan dia dingin. Kata-kata itu seakan menjadi badai salju yang menyerang dia secara tiba-tiba. Matanya bergetar, menahan air mata yang akan ditumpahkannya. Hari kelulusan seharusnya menjadi hari yang bahagia. Sudah ya, sudah. Jangan diperpanjang, sudah. Sabar, tarik nafas ya. Nak, sudahlah, dengarkan ibu dan ayah ya. Kami ingin yang terbaik untuk kamu. Ibu tahu lebih daripada kamu, nak. Kami sudah hidup lebih lama daripada kamu. Iya, maaf bu. Ya, ayah dan ibunya berbalik, memunggungi Asya dan berjalan menjauh ke kamar mereka. Badan Asya tidak bisa menopang berat badannya sendiri. Ijazah yang dia pegang terjatuh ke lantai seolah itu bukan apa-apa. Dengan susah, Asya berjalan lemas ke dalam kamarnya. Kepala dia aktif semalaman, mengakibatkan dia tidak bisa tidur. Ia kesulitan untuk memilih pilihan yang diberi orang tuanya. Dia berpikir, kenapa dia harus memilih? Menurutnya, kehidupan ini terlalu memiliki banyak jalur untuk hanya dipilih satu saja. Dia baru saja mencapai kedewasaan dan terbebas dari cakang di kepalanya. Pikirnya, itu yang dipikirkan. Ini waktunya dia mencoba banyak hal, merasakan banyak hal, memiliki banyak pengalaman. Mengapa semuanya harus begitu buru-buru? Dia baru saja masuk hidup dewasa. Biarkan dia menjelajahi dunia yang baru untuknya. Dia belum tahu apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka. Apa yang ingin dia hindari dan diterima olehnya, dan apa yang ingin dia sebenarnya inginkan. Dia tidak tahu apa-apa tentang dunia dewasa. Dia tidak tahu apa-apa tentang dunia dewasa. Dan sekarang, dia sudah disuruh berlayar dengan satu kapal besar menuju pulau yang sampainya di sana, dia sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Dan bahkan, dia sudah tidak bisa kembali lagi. Bulan tetap menjadi bulan. Di saat itu, Asya merasa waktu berjalan sangat lambat. Setiap pagi, dia sarapan dengan ucapan orang tuanya yang entah mengapa menjadi sangat galak akhir-akhir ini. Dan sembari menuntut Asya untuk cepat melilih. Terutama ayahnya, yang sangat menuntut anaknya untuk mengikuti jejak dirinya, yaitu menjadi seorang guru. Asya yang awalnya gembira menyambut masa dewasa pun sekarang merasa bingung dan bimbang. Kejadian waktu itu, perkataan ayah dan ibu semakin lama menggerogoti kepalanya. Bahkan, dia kesulitan untuk memilih dua pilihan. Ada kala dia dihadapkan dengan dua pilihan makanan, tetapi dia hanya diam terpaku tidak bisa memilih. Hubungan orang tua dan anak semakin merenggang. Asya menghindari semua pertanyaan, sampai ayahnya menghampiri dia, dengan ibunya berada di belakangnya. Sampai kapan kamu seperti ini lagi, Asya? Mau berapa lama lagi kamu bergantung pada ayah dan ibu? Jawab dong. Kamu ini ditanya juga. Punya mulut gak kamu? Jawab. Tidak tahu, ayah. Udahlah kamu jadi guru aja. Dengerin apa kata ayah. Gak usah lah kamu coba-coba apalah itu. Yang ada gagal hidupmu nanti itu. Tapi kan aku masih menyebabkan yang lain ya. Udahlah kamu tuh susah banget dikasih taunya ini anak satu ini ya. Yang mau coba itu gak menjamin hidup kamu. Susah kali kamu dikasih taunya ini. Pokoknya kamu harus jadi guru. Kamu tahu ya. Titik. Kalau kamu emang gak mau ikutin aturan ayah, pergi kamu dari rumah ini. Biarlah kamu jadi gembel aja kamu di sana. Kalau masih mau tinggal di sini, ikuti aturan ayah. Ini semua demi kebaikan kamu loh. Gimana sih kamu ini? Dikasih tahu yang benar malah ngeyel banget gitu loh. Asya terdiam. Jadi guru atau keluar dari rumah ini? Oke, udah ngelawan kamu ya. Diem mulu kamu. Buat apa punya anak seperti kamu? Gak berbakti sama orang tua. Manusia gagal kamu ini. Gak ada dengar-dengarnya kamu berkata orang tua. Keluar kamu! Dengan sedikit kasar, ayah memegang lengan Aisyah dengan cukup keras dan menariknya keluar rumah. Sambil terseret-seret, Aisyah mulai menangis. Dan dengan keputusan sangat terpaksa, dia pun memilih. Iya, iya. Iya, aku akan menjadi guru. Sakit lenganku, sakit, lepaskan ya. Nah, gitu ya. Percaya saja sama ibu ini. Nah, gitu.
Percaya saja kamu sama ayah dan ibu. Ini semua demi kebaikan kamu loh. Air mata mengalir deras di pipi Asya. Dan tidak bisa mendengar apapun selain tangisannya sendiri. Dia terpaku, menangis, statis. Seperti seorang anak kecil yang kehilangan ibunya di sebuah supermarket. Sudah ya, sudah. Sudah ya nak, sudah. Jangan menangis. Ayah kan ngelakuin ini demi kebaikan kamu juga. Sudah ya, percaya sama ibu. Iya, ini semua demi kebaikan kamu. Ayah dan ibu ini sangat peduli kepada masa depan kamu. Kami janji kamu pasti bakal baik-baik aja. Asya hanya menangis terus-menerus. Dia tersesat di supermarket itu. Orang tuanya tidak pernah datang mencarinya. Dia hilang. Bulan berlalu begitu lambat. Aisyah terpaku sekarang di sebuah institusi pendidikan yang membelenggu semua semangat dan impian mudanya. Dunia dewasa, dunia yang baru bagi Aisyah. Tetapi tidak ada yang membiarkan dia mempelajari dunia yang baru dia masuki ini. Dia dipaksa untuk memilih pilihan yang dia bahkan tidak tahu seperti apa detailnya. Lebih buruk lagi, umur selalu bertambah. Jadi setelah dia memilih ini, maka sudah tidak ada lagi jalan untuk kembali. Dunia ini seakan-akan milik aturan yang sangat kejam untuk para pendatang. Asya menyesal berharap menjadi dewasa. Dia harap dia tidak pernah bertumbuh dan tetap menjadi anak kecil. Dia duduk di meja kerjanya sambil merenung dan bernostalgia tentang dirinya di masa lalu, yang ikut bersama ibunya ke museum seni. Ah, dia juga ingin mencoba seni. Bulan berganti menjadi tahun. Umur memakan energi Asya hidup-hidup. Jarak antara rumah dan sekolah sudah sangat makan pinggang Asya. Baru beberapa minggu ini ia kehilangan orang tuanya. Bulu di kepala Asya bertumbuh sangat lebat, menyerupai cangkang telur yang melekat di kepala dia saat dia masih kecil. Berjalan ke sekolah, tertatih-tatih karena sudah cukup tua. Sesampainya di sekolah, ia melewati guru dan murid dengan sangat cepat, bergegas ke ruang guru untuk bisa segera mengisi rata pinggangnya sudah sangat menyiksa ini. Sampai di ruang guru, dia duduk menghadap kursi dengan sangat keras, lalu merilekskan badannya yang lelah. Rekan kerja Asya menyapa Asya. Capek banget nih kayaknya. Hahaha, iya nih. Tegakku sepertinya sudah tidak seperti dulu lagi. Jangan dipaksakan, nanti makin parah tahu. Ah, ya, terima kasih perhatiannya. Eh, turut berduka cita ya tentang orang tuamu. Hah? Ya, terima kasih. Aku tidak begitu peduli sih sama mereka. Wah, maksudnya gimana? Panjang deh ceritanya. Intinya mereka memaksakan masa depanku. Dan aku berakhir di tempat pendidikan ini. Aku dulu ingin bebas, tapi ya begitulah. Ayahku tidak mengizinkanku. Walah, agak rumit ya kamu sampai menghabiskan waktu dan hidupmu di sini. Ya, begitu deh. Alasanku satu-satunya kesini hanya orang tua aku. Tapi mereka kan sudah nggak ada sekarang. Kamu udah nggak punya alasan lagi untuk bekerja di sekolah ini. Asya terdiam sesaat. Sesaat dia berpikir itu benar. Dia bisa pergi dari kehidupan penjara ini. Ini maksudnya dia pergi dari rantai yang membelenggu dirinya, dari seluruh mimpi-mimpinya. Tapi dengan cepat dia menyangkalnya. Kau benar, tapi ini sudah akhir bagiku. Tubuhku sudah tidak sebebas saat aku muda. Sekarang aku sudah tua. Sudah tidak ada jalan kembali untukku memulai dari awal. Ah, sungguh menyesal aku tidak memilih untuk melawan orang tuaku saat itu. Jika aku melawan pilihan orang tuaku, mungkin aku sudah bahagia dan puas mencoba banyak hal di dunia ini. Kenapa tidak mencobanya sekarang? Masih ada waktu loh. Kamu kan belum juga menikah. Aku tidak ingin orang terikat olehku. Kau masih muda. Jika ini surat orang tuamu dan kau tidak menginginkannya, keluar saja di pekerjaan ini. Pilihlah jalanmu sendiri. Orang tua tuh egois ya. Mereka janji loh hidup aku ini akan baik-baik saja. Nyatanya, bahkan aku tidak merasakan kebahagiaan sedikit pun dari pekerjaan ini. Keluarlah dari pekerjaan ini, jika ini pilihan orang tuamu. Jangan berakhir seperti aku. Wah, berat ya. Ya, nanti kau pikirkan lagi. Terima kasih atas sarannya. Setiap hari,
Asya hanya menunggu waktunya untuk dipanggil Tuhan. Dia pikir mungkin hidupnya selanjutnya akan lebih baik daripada ini. Dia sudah sangat pesimis dengan hidup ini. Penyesalan melumuri tubuhnya. Sekarang ayah dan ibunya sudah tiada. Sudah tidak ada alasan lagi untuk Asya bekerja. Tubuhnya sudah tua. Tidak mungkin kan dia pergi kemana-mana. Rasanya seperti kembali ke masa kecil. Tapi kali ini pemikiran dia penuh dengan penyesalan, bukan kebahagiaan ataupun rasa penasaran. Asya tidak pernah menemukan kebahagiaan setelah itu. Semuanya hambar. Yang dilakukan setiap pulang dari sekolah hanya duduk di tempat makan yang sepi dan segera tidur untuk bertemu dengan hari esok yang rasanya berwarna abu-abu. Tahun berganti menjadi beberapa tahun. Asya meninggal. Sungguh menyedihkan kematian Asya. Mati dengan dihantui rasa penyesalan. Tidak ada satupun mimpinya yang berhasil ia wujudkan. Bahkan di hidup Asya, hidupnya bukan miliknya. Oke, jadi gitu ceritanya. Gimana? Bagus gak? Bagus gak? Ya, jadi gitulah cerita tentang anak ayam. Ya, tentang anak ayam. Menurut kalian gimana maknanya? Gue penasaran banget. Tolong komen di bawah makna dan isinya dan apa yang kalian pikirkan saat mendengar cerpen itu. Tolong komen di bawah. Gue penasaran banget. Gue pengen ngebacain semua pendapat kalian. Gue pengen berdiskusi sama kalian di bawah. Jadi tolong komen. Gue penasaran banget nih. Dan ya, gue niatnya pengen jelasin maknanya di ending, di kredit ini, di ending videonya. Cuman gue nggak bakal ngejelasin sekarang karena gue baru mikir kayaknya gue mau mikirin dulu. Namanya gue mau pengen ngebaca dulu nih pendapat kalian tuh kayak gimana. Lalu habis itu gue bakal ngejelasin maknanya sesuai gue autornya sendiri di video selanjutnya. Nah jadi video dengan konsep kayak gini, dengan gue baca cerpen buatan gue, akan menjadi konten yang panjang. Dan ya, gue bakal jadi ini konten yang rutin. Dan ya, jadi deh setiap gue bacain cerpen, gue bakal ngejelasin makna tentang cerpen ini, makna tentang cerpen itu di video selanjutnya. Jadi gue bakal nyeritain ini maknanya di video selanjutnya, di awal-awal aja. Tapi jangan secara singkat ya, karena kalau kayak gitu nanti kelamaan gitu loh. Jadi kapan cerpen selanjutnya gitu loh. Nah jadi nextnya gue bakal ngebuat cerpen tentang kerajaan. Jadi gue tuh udah ngebuat banyak cerpen sebenarnya. Cuman baru konsep, baru sketsanya doang. Belum gue runutin jadi strukturnya. Jadi ya bersabar saja ya. Jadi gue bakal ngebuat kok, santai aja. Udah banyak banget kok. Dan nextnya gue bakal ngebuat tentang kerajaan. Dan gue yakin banget ini relate sama kehidupan orang akhir-akhir ini. Gue yakin banget, pasti banyak banget yang relate. Yakin banget gue. Dan iya, sesuai janji gue bakal nge-review Solanin sedikit. Karena kenapa gue mau review sekarang? Karena Solanin ini adalah manga yang bertentangan dengan cerpen gue sekarang. Iya, betul banget. Jadi Solanin ini tuh menceritakan bahwa gimana kalau hidup lu mengikuti idealis dan berakhir buruk, teman-teman. Dan sedangkan cerpen gua itu menceritakan bagaimana kalau hidup lu mengikuti realis dan berakhir buruk. Aduh, sedih banget anjir, kayak gak ada yang bener dah. Tapi gue bakal nge-review dulu nih, gue bakal jelasin di akhir. Nah, soal ini kenapa menurut gue sangat cocok dan menurut gue ini spesial banget. Jadi setelah gue nyelesain cerpen ini kan gue baca ini ya, terus gue mikir kayak anjing gak ada bedanya gitu. Tapi ya tergantung sama lu hidupnya gimana. Cuman gini nih, menurut gue ya soal ini tuh cukup spesial. Kenapa? Karena ini ngebuat gue tuh kayak anjir, ternyata kita tuh gak bisa hidup dengan idealis. Why? Karena kalau lu hidup dengan idealis di ekonomi sekarang, kalau misalnya kita, let's say, gue bukan orang kaya, tapi gue juga bukan kalangan bawah. Gue bisa dibilang menengah ke bawah, bukan menengah ke atas, gue menengah ke bawah. Kenapa gue bilang di ekonomi sekarang tuh lu gak bisa menjadi idealis? Karena kita masih butuh makan, kita masih butuh bayar listrik, kita masih butuh bayar apartemen. Dan ya,
ada kalanya hobi itu harus jadi hobi aja sih. Kalau lu kaya, lu menengah ke atas atau lu makan kelas atasnya, mengikuti idealis tuh bukan ide yang buruk men. Tapi kalau lu menengah ke bawah itu adalah ide yang buruk. Menurut gue sih kayak gitu. Karena di sini di manga Soul ini diceritakan bahwa salah satu karakternya bernama Taneda, dia mengikuti idealisnya. Jadi dia tuh pengen banget terkenal dengan bandnya gitu loh. Dia kan ngeband ya, dan dia tuh pengen banget terkenal. Dan dia ingin mengutarakan semua yang dia pikirkan dalam lagu-lagunya. Dia menyanyikannya, dan jadilah sebuah band yang terkenal. Tapi kenyataannya enggak, dia gak terkenal. Karena lagu dia juga gak sebagus itu gitu loh. Dia kan bahkan ya di usaha terakhirnya dia mencoba untuk mengirim sampel lagu ke banyak perusahaan, dan akhirnya ditolak semua. Sampai akhirnya ada satu yang nerima. Tapi ternyata pas diterima, itu bukan lagunya yang diterima, tapi dia disuruh sama perusahaan itu untuk menjadi lagu cover. Bukan lagu cover, lebih tepatnya lagu background untuk penyanyi yang lain. Jelas gak mau dong, karena dia pengen terkenal dengan dirinya sendiri gitu loh. Nah disitulah akhirnya mulai hancur tuh di situ tuh. Karena si Taneda ini itu pengen banget dia tuh untuk bahagia dengan bandnya. Maksudnya dia pengen terkenal, dan dia tuh pengen jadi hebat gitu loh di mata orang-orang. Jadi gini simpelnya gini. Menurut dia, bahagia itu adalah ketika dia terkenal dengan bandnya. Dia menjadi terkenal, dia dengerin orang dan lain-lain. Tapi kenyataannya itu enggak men. Di akhir hidup dia aduh ini spoiler anjing gue. Tapi gue gak bakal spoiler, kayak gini aja. Jadi di akhir nanti di pertengahan ada kalanya dia nyadar gitu loh. Aduh gue gak bisa nih hidup kayak gini. Terus habis itu dia nge-flashback gitu ke belakang hidupnya. Dia berpikir gitu loh, kayak gue band sama temen-temen gue bahagia, gue ketawa-ketawa, gue sama pacar gue ngobrol sama dia. Terus kita semua nih satu band sama pacar gue sama temen-temen gue itu ke pantai main kembang api saat pas tahun baruan. Gue bahagia banget di situ. Gila. Ternyata bahagia tuh nggak harus dengan hal besar ya. Bahagia juga bisa diukur dengan hal-hal kecil. Kayak gitu dia pikirnya. Jadi saat itu juga dia berubah. Jadi di saat dia mikir itu, dia tuh lagi berantem sama pacarnya, dan dia kabur dari rumah. Nah, terus habis itu dia nelfon pacarnya, dan pacarnya itu udah sedih banget, udah kayak nangis-nangis. Enggak nangis-nangis juga, cuma udah sedih banget dan kaget. Si cowoknya ini, si Taneda udah nelfon. Terus pas akhirnya dia ngomong kan kayak, nama ceweknya Meiko. Intinya kayak, halo Meiko, gimana kabar kamu, baik gitu. Terus habis itu Meiko kayak, iya kabar aku baik. Sorry guys kalau misalnya suaranya berisik, ini tangga gue lagi berkonstruksi ya. Ini gue record hari Minggu. Bangsat, tambah sekarang banget sih anjir. Udah sorry ya. Kalau kedengeran mohon maaf, tapi kalau gak kedengeran berarti udah gue edit sedemikian rupa agar tidak kedengeran. Oke lanjut, back to the topic. Jadi si Taneda kan udah nelfon gitu, terus dia bilang kan kayak, ini sorry ya aku gak pulang-pulang, ini aku baru dapat ini pekerjaan. Nah itu dia dapat pekerjaan, terus dia mikir kan, terus dia bilang ke si ceweknya, aku kayaknya mau lanjut ngeband tapi gak harus terkenal. Mau ngeband aja seumur hidupku, tapi gak harus terkenal. Aku pengen bahagia aja dengan band. Kayaknya ngeband tuh bikin aku bahagia, tapi bukan karena ingin terkenalnya, tapi karena bersama kalian. Aku bahagia bersama kalian. Kurang lebih kayak gitu. Nah di situ gue mikir kayak, anjing ya juga ya, bahagia tuh nggak harus besar gitu loh. Bahagia tuh nggak harus lu menggapai mimpi lu lihat orang banyak, dengan orang banyak. Bahagia tuh nggak harus lu sukses dalam satu hal. Bahagia itu nggak harus lu berhasil dengan hal besar. Tapi bahagia tuh bisa lu lihat dari prosesnya. Gimana proses teman-teman lu ngebantu lu saat itu, gimana orang tua lu support, gimana semua orang nge-backing lu, gimana lu bahagia melakukan hal yang inginkan sampai akhirnya mimpi itu terwujud. Dan gimana bahagianya lu sebagai manusia bisa melakukan hobi yang lu lakukan itu. Itu sih menurut gue kebahagiaan. Walaupun
Kalau misalnya lu mencapai keberhasilan lu juga bahagia. Iya, tapi itu bonus men. Itu bonus dari kebahagiaan kecil. Menurut gue itu. Menurut gue bonus tuh bukan kebahagiaan kecil, tapi bonus itu menurut gue kebahagiaan besar itu. Ketika lu merasakan hidup lu itu pahit gitu kan, lu tuh sebenarnya lagi berjalan aja. Lu lagi berjalan di sebuah tempat dimana cahaya itu belum lu gapai. Tapi saat lu berjalan, lu lagi berjalan sama teman-teman lu lagi berjalan sama keluarga lu melupakan itu semua. Jadi menurut gue kebahagiaan itu gak harus diukur dengan seberapa bahagia lu sekarang, tapi kebahagiaan itu diukur dengan seberapa lu melihat dunia ini itu berarti buat lu. Karena gue sendiri ngerasain gitu. Gue ngerasa kayak gue sedih banget sih anjir, hidup sumpah kayak gimana gitu. Tapi kalau gue flashlight ke belakang, orang tua gue support, teman-teman gue ada di samping gue. Yang masalah malah gue gitu loh. Gue menarik diri gue ke belakang, beranggapan diri gue tuh gak ada apa-apanya. Padahal teman gue gak mikir kayak gitu. Teman gue ada buat gue, orang tua gue juga ada buat gue. Dan kalau kalian merasa kayak teman kalian gak ada buat kalian, terus habis itu orang tua kalian juga gak support, it's okay man, keep going. One day lu bakal ketemu sama diri lu bersama teman-teman yang support lu. Percaya sama gue, keep going. Lu gak usah pedulin orang-orang yang gak peduli sama diri lu. Pedulilah sama orang yang peduli sama diri lu. Itu adalah quotes dari lagu Oblivion yang gue taruh di di kamar gue dan gue tulis. Liriknya adalah, care about the simple things in life that bring you joy and wave away darkness. Lu gak usah mikir tentang kehidupan lu yang gelap, tapi pedulilah sama diri, sama hal-hal kecil yang ngebuat lu bahagia. Karena itu yang ngebuat lu hidup. Ya kayak gitu sih menurut gue. Dan pembahasan soal ini gak hanya satu hal ya, gak hanya itu doang, sebenarnya panjang banget. Cuman menurut gue kayaknya bakal habis sih kalau misalnya bakal panjang banget video ini kalau gitu. Ya ini motivasi dari motivator gadungan ya. Ya. Mungkin segitu aja video dari gue. Semoga kalian bahagia dan semoga kalian menggapai mimpi kalian. See you in the next video. Bye.